Nu'id lil marah azaniyah fi hadzal bab. Jadi bab tanazzulat Quran ya di sini wa kana minal mumkin ayat talaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Quran an rabbihi marrah wahidah. Jadi kan ada kemungkinan dan bisa terjadi gitu kan. Kalau Rasul itu menerima wahyu Al-Quran tuh langsung marah wahidah, langsung dari Allah min rabbihi an rabbihi gitu kan. Duna wasitoh, tanpa ada perantara malaikat Jibril, tanpa ada ceritanya gitu, tanpa berproses. Kama talaqa Musa alaihi salam al-wah Taurah. Seperti halnya Nabi Musa ketika dapat wahyu kitab Taurat kan kayak gitu. Wa kana minal mungkin, dan mungkin juga ayanzilal Quran minallah ala Jibril alaihi salam liyunazila biha ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam duna marahil lihadhil inzal. Nah, jadi bisa aja langsung dari Allah malaikat Jibril ke Nabi tanpa ada step-stepnya ini gitu kan. Karena stepnya nanti itu mulai dari di sini kita punya tanazzulat salasah ya. Jadi Quran itu punya 3 kali proses. Yang pertama ke Lauhul Mahfud ya, dari Allah ke Lauhul Mahfud ini gitu. Dalilnya apa? Bal huwa Qur'anun Majid fil Lauhim Mahfud. Nah, makna inzal ke Lauhul Mahfud itu di sini adalah isbat. Jadi bukan inzal turun dari atas ke bawah gitu ya, tapi dia bukan min ghairi nadr min ulu ila safal. Jadi bukan yang dari atas ke bawah, tapi di sini isbat gitu. Isbat di Lauhul Mahfud. Wa hikmatu hadan nuzul taju ila hikmah min wujudil lauh nafsih fa innahu sijil aljami kama limakana wa masayakunu ila yaumil qiyamah. Jadi memang Al-Qur'an sudah ada di Lauhul Mahfud ya, dan di situ sudah ada di dalamnya makana wa masayakun gitu. Waqad bayana Allah hikmah wujudihi. Jadi apa sih hikmahnya ada Lauhul Mahfud itu kenapa gitu? Kan bisa aja nggak ada, mafis muskilah kan gitu. Dan sahel gitu untuk Allah tanpa Lauhul Mahfud juga bisa gitu kan. Nah, di sini ada hikmahnya adanya Lauhul Mahfud itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakumullahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi semakin ziyadah sikoh juga ya kalau ada Lauhul Mahfud itu, oh berarti emang dalam Al-Quran tuh udah jami gitu ya. Di dalamnya tuh udah ada yang makana wa masayakun gitu. Ila yaumil qiyamah lagi. Dan semuanya itu sudah dituliskan. Kalau nggak ada Lauhul Mahfud kan orang masih, oh berarti ini apa ya? Ini hawadis gitu. Ini jadid gitu. Dan setelah Lauhul Mahfud, proses keduanya adalah nuzul minal Lauhil Mahfud ila baitil izzah fi sama'id dunya. Dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini dia langsung turun sekali juga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Rawadalikal hakim wa nasai wa bayhaqi an lanjut ya. An Abbas Balda Qarsuyuti an al-Qurtubi naqala hikayat al-ijma' an ala nuzul Quran jumlah minal lauhil mahfud ila baitil izab sama dunya. Jadi langsung jumlah wahidah, langsung satu Quran utuh. Wa hikmatu hadat tanzil. Nah, apa nih hikmahnya? Ada proses dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah gitu ya. Karena tafhim sya'nil Quran, sya'ni man anzala alaihil Quran. Ya, karena untuk sesuatu yang azim itu dia detail ya. Ada ta'adud juga, ada beberapa langkahnya, ta'adud nuzul dan ta'adud sijilat juga. Dan ini untuk penekanan bahwa ini benar ada Al-Quran itu. Gitu. Prosesnya ada secara detail diceritakan. Gitu. Kemudian setelah dari Baitul Izzah atau Fisama'id Dunya, nah yang ketiga adalah I'lamul Wahyi bihin Nabi SAW munajaman. Kemudian wahyu itu disampaikan ke Nabi Muhammad SAW secara step by step gitu, munajaman. Daliluhu qauluhu ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Jadi ini udah step terakhir kan, turun Nabi Muhammad. Wala diyajibul jazm bihi anna Jibril alaihissalam nazala bi al-fatil Quran al-mu'jizah min awal Fatihah. Nah, di sini kalau misalkan ada yang berpikir syubhat ya, kan itu prosesnya dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah terus ke Nabi. Nah, yang disampaikan malaikat Jibril ke Nabi setelah diambil dari Baitul Izzah gitu ya, itu detail prosesnya itu gimana? Apakah semua lafaz dan makna Quran itu Jibril sampaikan, malaikat Jibril sampaikan ke Nabi Muhammad gitu. Ya di sini yang harus kita yakini adalah jadi malaikat Jibril itu
ketika turun menyampaikan wahyu ke Nabi itu bi al-fatil Quran al-mu'jizah, langsung dengan lafaz itu. Jadi nggak ada yang diganti, nggak ada yang lafaznya min indi Jibril, itu nggak ada. Min awalil Fatihah ila akhir suratin Nas, dari awal Al-Qur'an utuh sampai akhir. Ya. Wa tilkal al-Fatihah kalamullah wahdah la dakhala li Jibril alaihi salam wa li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu langsung al-fat min kalamillah gitu. Nggak ada di situ kemasukan lafaz dari malaikat Jibril, lafaz dari Nabi Muhammad gitu. Ini yang kita yakini. Karena dengan adanya proses ini biasanya orang-orang mustashriqun, orang-orang orientalis itu berpikir, lah kan prosesnya itu kan dari tadi prosesnya mulai dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad gitu. Nah, ada orientalis yang berpikiran bahwa ini tuh lafaznya udah dari lafaz malaikat Jibril, ini lafaznya udah dari Nabi Muhammad gitu. Jadi fi insya'iha wa fi tartibiha itu semuanya langsung kalamullah. Fal alfat allati naqra'uha wa naktubuha huwa min hiya min indillah. Jadi mushaf Utsmani yang sekarang kita baca, Al-Qur'an yang kita baca itu semuanya min indillah. Ya. Walaysa li Jibril alaihi salam fi hadzal Qur'an siwa hikayatihi li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaysa li Rasul sallallahu alaihi wasallam siwa wa'yihi wa hifdhihi wa tablighihi. Jadi malaikat Jibril tugasnya hanya menyampaikan ke Rasul, dan enggak ada juga di sini lafaz dari Rasul juga, karena Rasul di sini hanya hifat wa tabligh, menghafal dan juga menyampaikan, dan bayan dan tafsir dan tatbik dan tanfid, dan digunakan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Hadza huwal haq. Ya. Amal qaul bi anna Jibril alaihi salam nazala bil ma'ani. Nah, kalau misalkan ada pendapat nih, malaikat Jibril itu menyampaikan dari Baitul Izzah ke Rasul, itu maknanya aja, lafadznya enggak. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alamatil kalma'ani wa abbaru anha bilugatil Arab. Nah, kemudian makna yang disampaikan Jibril itu, malaikat Jibril itu Nabi sampaikan dengan lafaz bahasa Arab itu. Fa huwa qaul ba'id anis shawab. Ini bukan yang hak gitu ya. Wa amma kaifa akhadha Jibril. Nah, sekarang kita proses gimana ya? Wa amma kaifa akhadha Jibril alaihi salam Al-Qur'an. Nah, sekarang malaikat Jibril ini waktu ngambil Al-Qur'an gimana ceritanya gitu ya. Wa amman akhadha, ngambilnya dari mana? Dari Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz, dari Allah, apa gimana sih ceritanya gitu ya. Faqad qila, ada pendapat gini, inna Jibril alaihi salam kana yafadhu minal lauh wa yanzilu bihi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang berkata, oh, surahnya atau halnya ketika malaikat Jibril ngambil Al-Qur'an itu adalah malaikat Jibril itu yahfad, menghafal dari lauh. Jadi malaikat Jibril hafalan, kemudian turun ke dunia, kemudian menyampaikan wahyunya ke Rasul. Wakil ada pendapat lain. Inna Jibril alaihissalam talaqal Qur'an minallah sima'an. Nah, didekte gitu kan, diimlain gitu lah kalau bahasa sekarang. Atau mendengar. Jadi enggak malaikat Jibril menghafal dari lauh, dilihat langsung dihafal terus disampaikan ke Nabi. Yang kedua pendapatnya malaikat Jibril itu langsung talakian ke mendengar dari kalamullah ya, wa nazala bima sama, kemudian turun dengan apa yang didengar. Wa yu'ayyidu hadza ma akhbarahu at-Tabrani, dan dalil dari pendapat yang kedua ini adalah hadis yang ditulis di kitabnya At-Tabrani min hadisin Nawas bin Sam'an marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya di sini hadis marfu'. Idza takallama Allahu bil wahyi akhadatis sama urajfatan syadidatan min khaufillah fa idza sami'a, ya, jadi di sini lafadznya sesuai dengan dalil yang sima'an, yang talaki minallah sima'an ya. Karena di sini ketika Allah menyampaikan ya takallama Allah bil wahyi, kemudian sama itu bergetar gitu ya. Min khaufillah fa idza sami'a, ya, kita lanjut. Sami ahlu sama ya. So'iku wa kharru sujjada fayakunu awaluhum yarfa'u ra'sahu Jibril fayukallimuhullah biwahyihi bima arada fayantahi bihi ilal malaikah fakullama marra bisama'in sa'alahu ahluha
Mada qala rabbuna qala al-haq. Ya. Qala al-haq fayantahi bihi haitsu amaro. Jadi di sini dalil hadis ini cocok dengan yang talaki minallah simaan. Ya. Oke, dan jadi karena di sini ada hadis dari At-Tabrani, ya, riwayatnya Nuwas tadi ya. Dan takalamullah, kemudian ahlu sama semua mendengar, ya kan? Dan semuanya tunduk. Gitu. Sama bergetar, ahlu sama yang mendengar. Nah kemudian malaikat Jibril yang yarfa' ra'sahu. Gitu. Kemudian yukallimuhullah, ya, dengan wahyu itu, kemudian malaikat Jibril turun dan menyampaikan sesuai dengan perintah Allah. Wa ila hadzal qaul amyal. Nah, Syekh Syahin Lashin, penulis mu'alif kitab ini Ala Ali Al-Hisan fi Ulumul Quran, lebih cenderung ke pendapat yang ini, yang talaki minallah kemudian simaan ini. Jadi bukan yang pertama tadi yang malaikat Jibril ngelihat lauh kemudian yahfat gitu kan. Di anna kullan najmin minal Qur'an nazala li munasabatin wa hikmatin. Nah, karena kan gini wahyu Al-Qur'an ini turunnya tuh sesuai ada waqiah dan munasabahnya dan punya hikmah juga. Nah, gimana malaikat Jibril tahu kapan menyampaikannya sesuai dengan waqiah yang mana, ya kan? Kalau ngelihat lauh terus menghafal gitu kan. Jadi lebih cocoknya ke yang talaki minallah simaan. Layaklah muha Jibril alaihi salam illa anillah. Jadi malaikat Jibril tahu ini turun ketika munasabah ini kan pasti dengan perintah Allah, haitsu amara. Hatta law faradna anna Allah ta'ala qala li Jibril alaihi salam inda hadisah kita. Jadi misalnya ini loh hadisah kita fiyom kita inzil ala Muhammad bi kita gitu. Itu kan berarti atas perintah Allah. Wa fi munasabatin kita inzil ala Muhammad bi kita gitu. Jadi ketika peristiwa ini ayat wahyunya ini, ketika peristiwa ini ayatnya yang ini gitu. Allahu ta'ala huwal amir. Jadi di sini atas perintah Allah. Wa Jibril alaihi salam sami lima sayang zilubihi. Kama lau sami'ahu fi waqti nuzulihi mubasyaratan wa haitsu la mani minas sima. Wa huwa awsaq wa warada bi ta'yidihi hadis kana aula bil qabul. Dan yang pendapat ini lebih bisa diterima karena ada hadisnya juga gitu. Wala yuqalu mal hikmah fi subutil Qur'an fi sama'i dunya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, kenapa Al-Qur'an harus di sama'i dunya dulu gitu kan? Kan tadi kan talaki minallah, kemudian malaikat Jibril sami'a, ahlu sama semuanya yasma' kharus sujada tadi itu. Kemudian atas perintah Allah kemudian nyampaikan ke Nabi dengan ada hadisah ini, waqiah ini, munasabah ini gitu kan. Terus apa hikmahnya Al-Qur'an itu ada di sama dunia dulu? Wahina idin lam yakun al-gharad qira'atu Jibril alaihi salam. Kalau malaikat Jibril enggak baca dari sama dunia, tapi kan talaki minallah simaan langsung gitu. Jadi akhirnya agak kontras kan di sini, agak kontradiktif gitu. Tadi kan dibilangnya pendapat ulama dan dari hadis yang kita baca barusan itu kan simaan talaki minallah. Nah sekarang apa gunanya gitu loh? Ada sama dunia dulu atau Baitul Izzah dulu. Qad mara anna fi ta'addudi sijillat ziyadat tashrif wa ta'dim ala annahu la mani aminal qira'ah minhu ma'asima wa fi dzalika ziyadat tausik. Nah, tapi kan ini bukan sesuatu yang kontradiktif sebenarnya karena enggak lama nih ya. Jadi enggak ada larangan kalau iya talaki minallah tapi juga bisa juga di sini qiraah ma'asima. Jadi simaknya iya, qiraah dari Baitul Izzah iya gitu. Dan di sini malah ziyadah tausik, malah lebih bisa dipercayai karena iya simak talaki minallah iya karena sesuai hadisah ini. Tapi qiraah dari Baitul Izzah ya, ini juga bisa enggak ada larangan dua-duanya terjadi. Wa amma kaifa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an min Jibril alaihi salam fa fihi tariqani. Nah, sekarang kalau tadi kan kita udah bahas proses turunnya Al-Qur'an dan bagaimana malaikat Jibril ngambil Al-Qur'an itu. Nah, sekarang gimana nabinya? Gimana kaifa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril? Ada dua. Yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yankhali min suratil basyarah ila suratil malakiyah fayaqdahu. Jadi nabi yang menjelma gini ya. Jadi udah enggak manusia lagi tapi udah surah malakiyah itu udah jadi malaikat. Kemudian ngambil dari malaikat Jibril. Wasani anna Jibril sallallahu alaihi wasallam kana yankhali minal malakiyah ila basyarah hatta yaqdahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang kedua malaikat Jibril yang menjelma dari malaikat ke basyar gitu. Wal awal ashabul halain. Dan dari kedua itu yang pertama yang nabi yang kholi dari surah basyariyah ke surah malakiyah itu lebih susah ashabul halain. Fahyanan kanal malak ya'ti fi misli salsalatil jaros fayagat Rasulullah sallam wa yatagoyar launuhu. Jadi
karena itu susah ya gambaran susahnya seperti apa sih kan gitu. Jadi itu kadangkala ya malaikat di sini tuh datangin Nabi ya seperti salatil jarah, seperti gemuruh kerincing bunyi bel gitu ya. Yang itu bikin takut gitu Pak ya. Dan itu bikin pucat gitu. Fayastadu arakuhu sampai berkeringat hatta hadir minhu mislal jaman fil yaumi syadidil barad, dan sangat kedinginan itu sampai pucat ya, sampai wahadihil halah kanat asyadu halatil wahyi ala rasul sallallahu alaihi wasallam kama ja'a fi sahih. Jadi itu asyadul halat. Jadi ada dua hal, dan yang pertama itu yang as'ab. Di halaman terakhir masih ada pembahasannya. Wa ahyanan kanal malak ya. Ya'tihi fi suratir rajul fayukalimhu faya'i. Nah, jadi kan yang hal yang kedua, malaikat Jibril yang yanholi min suratil malakiyah ke basyariyah. Nah, jadi malaikat Jibril ini fi suratir rajul kemudian yatakallam ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faya'i ma yaqul. Ya, seperti halnya hadis yang iman, Islam, ihsan itu. Mahwal iman, mahwal Islam, kan itu Jibril atakum yu'alimakum dinakum gitu-gitu kan. Seperti contohnya hadis itu yang di Arba'in Nawawi. Iman, Islam, ihsan itu. Wabtada inzalul Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam bibtida'i bi'tsatihi fi sinil arba'in ala asah, dan mulai turunnya turunnya Al-Qur'an itu mulai Nabi umur 40 tahun. Wantaha biqurbi intihai hayatihi, dan sampai beliau wafat. Fatakunul muddah allati nazala fiha Al-Qur'an. Jadi masa turunnya Al-Qur'an itu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam nahwa salasin wa ishrina sanah, 23 tahun, salasa asyrata minha di Makkah wa asyraf di Madinah. Jadi 13 tahunnya di Mekah, 10 tahunnya di Madinah. Visual ya Gema. Jadi yang dijelasin barusan itu tentang proses turunnya Al-Qur'an, bagaimana kaifa akhadha Jibril, terus kaifa akhadha Nabi. Ustaz, mau nanya Ustaz. Nah, tafadhal. Kan waktu Al-Quran di Lauh Mahfuz atau Samaul Dunia ada riwayat Jibril membaca dan menghafalnya. Terus berarti kalau di Lauh Mahfuz atau Samaul Dunia itu Al-Quran sudah berbentuk tulisan sudah atau gimana? Kayak Al-Qur'annya di sini karena di situ yaqra wa yahfad, nah berarti sesuatu yang bisa dibaca ya kan. Itu yang qaul yang pertama kan. Kalau qaul yang kedua kan di sini talaki min rabbihi simaan. Berarti di sini mendengarnya suara ya kan. Jadi memang untuk gambaran Lauhul Mahfuz itu isinya seperti apa, apakah ada buku, apa ada tulisan gitu ya. Tapi memang yang pendapat yang pertama tadi kan nggak ada dalilnya. Kalau yang kedua malah ada hadisnya, ada gambarannya kan dari hadis yang di kitabnya At-Tabrani. Dan memang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah kan dia jumlah wahidah, sudah Al-Qur'an kamilan kan. Jadi untuk gambarannya apakah dia sudah berupa kertas ada tulisan. Nah, karena pendapat yang pertama itu yakro kan, ya berarti bisa dibaca sama malaikat Jibril, bahkan malaikat Jibril kan yahfad gitu. Dan untuk pertanyaan kenapa kalau yang tadi itu, kalau Al-Quran itu simaan talaki dari Allah langsung, kenapa ada proses ke Baitul Izzah? Kenapa nggak langsung aja Allah langsung malaikat Jibril langsung Nabi gitu kan. Tapi kan ada prosesnya Lauh Mahfuz dulu, ada proses Baitul Izzah dulu gitu. Karena itu ziyadah tausik kan. Karena sesuatu yang dia semakin panjang prosesnya ya. Walaupun gambaran detailnya itu seperti apa bentuknya itu kan nggak ada riwayatnya. Jadi kayak kita cukup tahu sampai situ. Tapi ketika ada pendapat yang itu yakro, yahfat, ya berarti sesuatu yang makro kan. Itu mungkin sampai di situ. Oke, kita lanjut ke Tanjimul Quran. Ya, jadi
Al-Quran itu kan turunnya step by step, ya kan? Nazal Al-Quran mufarraqan hasbal waqa'iq wal hawadis wa muqtadayatil ahwal wa yusammal ulama al-qit'ah allati nazalat duf'ah wahidah najman ka'annahum yanzahun Al-Quran an lafti takti wa tafriq wa yashbihun ajzahum bin nujum wa min haisu inna kulla najmin lahu istiqlaluhu wa idu'atuhu fil waqt alladhi huwa fihi juz'un min majmu'atil kawakib, ya. Jadi kenapa Al-Quran di sini istilahnya pakai tanjim, ya, karena kita tahu kan najm itu kan dia wahdah-wahdah sendiri-sendiri, bintang satu-satu. Dan setiap bintang itu udah punya idoah sendiri dan dia istiqlal kan mustakil sendiri-sendiri dan dia mudi setiap bintangnya. Terus jadi dan bintang sendiri itu kan juz'un dari majmu'ah kawakib, dari semua benda di alam semesta gitu kan, di langit gitu maksudnya. Benda langit itu salah satu dari majmu'ah kumpulan-kumpulan benda langit gitu. Jadi Al-Quran itu bagaikan najm, ya walaupun turunnya satu persatu tapi dia satu kesatuan gitu nanti. Wa qala Suyuti alladhi ustuqri'a minal ahadits as-sahihah wa ghairuha anal Qur'an kana yanzilu bihas bil hajah khamsa ayat wa asyru ayat wa aksar wa aqal. Jadi dari riwayat di kitabnya Imam Suyuti, kalau Imam Suyuti di sini jadi ayat Al-Qur'an itu turunnya ada yang 5 ayat, ada yang 10 ayat, dan ada yang lebih banyak dari itu atau lebih sedikit dari itu. Waqad sahha nuzulu asyri ayat fi qisatil ifki jumlah. Ya, jadi pernah ada 10 ayat langsung turun itu ketika hadisul ifki ya di situ. Langsung turun 10 ya, sekali turun. Wa sahha nuzul ghairu ulid darar wahdaha wahiyya ba'du ayah. Tapi sampai ada juga pernah wahyu turun itu cuma ghairu ulid darar dan itu adalah bagian dari satu ayat. Jadi nggak sampai satu ayat gitu intinya.